Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Caimin mengungkap pembahasan antara PKB dengan PDI Perjuangan terkait pasangan duet Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Caimin mengungkap bahwa PKB dan PDIP telah membuka peluang untuk menduetkan Anies dengan mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk maju di Pilgub Jakarta. Meski peluang duet antara Anies dengan Andika Perkasa telah terbuka, namun Caimin menyebut hal tersebut masih belum diputuskan secara final oleh PKB dan PDIP. Wakil Ketua DPR RI itu menyebut masih ada beberapa nama alternatif lain yang bisa diusung PKB di Pilkada Jakarta. Lebih lanjut, Caimin mengakui bahwa untuk saat ini arah dukungan PKB untuk Pilkada Jakarta memang lebih condong ke Anies Baswedan. Namun PKB masih mendiskusikan siapa sosok yang paling cocok mendampingi Anies untuk memperebutkan posisi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Diketahui PDIP sendiri memprioritaskan Andika Perkasa sebagai calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024. Namun menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, nama Andika Perkasa ini belum resmi disetorkan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hingga kini Anies Baswedan pun masih menjadi salah satu tokoh yang dipertimbangkan untuk diusung oleh partai berlambang banteng itu. Sejauh ini Anies telah mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk bisa maju di Pilkada Jakarta. Begini cara Jokowi kalahkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Solusinya apa? Asyari Usman, pemilihan gubernur Jakarta akan digelar 27 November. Anies tentu akan merasa aman. Ini perspektifnya Pak Asyari Usman. Tidak akan ada gangguan. Sebab Jokowi lengser 20 Oktober tidak lagi punya kekuasaan untuk cawe-cawe. Tapi, Anda yakin aman? Aman itu Anies Sohibul Iman ya. Kalian yakin Jokowi akan meninggalkan kelicikannya setelah keluar dari istana? Tak bakalan. Tak bakalan, bos. Prabowo Subianto sudah memberikan isyarat bahwa dia akan memenuhi semua keinginan Jokowi. Termasuk keinginannya untuk menjadikan anaknya Kaisang Pangarep sebagai wakil gubernur Jakarta. Prabowo sudah menunjukkan indikasi itu. Dia telah menegaskan bahwa tidak masalah dinasti politik dari keluarga Jokowi. Ini pernah terucap statementnya. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Katanya. Salahnya apa? Jadi berpikir yang baik lah, berpikir positif ya. Wah, ini agak susah kalau berpikir positif dalam konteks politik gitu ya. Kalau dalam hubungan pertemanan, oke, itu memang ajaran Islam pun mengajarkan begitu ya. Husnuzon, ya. Bukan fadlizon. Tapi kalau persoalan politik, maka yang dikedepankan adalah antisipasi. Itu disampaikan Prabowo di Hotel Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Senin ya, tahun kemarin. Apakah Prabowo berarti akan mendukung skenario curang Pilgub Jakarta? Tidak juga sih. Tidak harus mendukung pencurangan. Prabowo cukup menyediakan dukungan Gerindra dan mesin politiknya untuk Kaisang. Kemudian membiarkan rekayasa ala Pilpres 2024 oleh berbagai lembaga dan instansi yang terkait dalam pemilu. Karena itu, tak lama lagi M. Kodari akan mengeluarkan hasil survei Pilgub Jakarta. Meskipun belum ada paslon-paslon resminya, Kodari tidak perlu ada cagup-cawagup dulu untuk merilis angka-angka survei. Dia bisa dengan sesuka hatinya kok. Kodari akan memulai dengan elektabilitas anak Jokowi, Kaisang Pangarep. Bisa saja Indobarometer yang dia pimpin akan mengatakan Kaisang paling tinggi 55%. Anies 25%. Setelah itu akan muncul diskursus karena elektabilitas Anies selama ini disebut 40%. Bertengkarlah pendukung Anies dan Kodari di acara-acara talkshow. Diskursus inilah yang diperlukan Kodari untuk mengargumentasikan kehebatan Kaisang. Kemudian muncullah lembaga-lembaga yang sekubu dengan Kodari di Pilpres kemarin dengan angka-angka yang dibuat beda-beda tipis. Seolah natural, apa adanya. Misalnya Litkom akan bikin Kaisang 55,5%. LSI akan buat 54,9%. CP akan muncul dengan angka 54,3%. IP akan umumkan 56,2%. CSIS akan keluar angka 56,8%. Dan seterusnya.
Dan angka-angka yang beda-beda tipis ini akan dikampanyekan setiap hari oleh Qodari dengan bantuan para buzzer bayaran. Dan akan terus-menerus dimuat di media-media projo yang didukung dana besar dari para oligarki perampok rakyat. Qodari mengumbar keyakinannya bahwa Kaisang akan menang satu putaran. Di mana-mana dia akan sampaikan bahwa anak Jokowi itu menang telak, tidak akan ada putaran kedua. KPU sudah paham apa yang harus mereka lakukan berdasarkan angka-angka survei dan pernyataan Qodari. Akan disiapkan sistem hitung cepat Sirekap seperti yang dipakai pada Pilpres kemarin. Misalnya, mau diinput kayak manapun, pasti hasilnya selalu 57% untuk Kaisang, yang mungkin akan dipasangkan dengan Ridwan Kamil sebagai cagupnya. Nah, di titik inilah mulailah bekerja jebakan yang akan mengeliminasi Anies untuk kedua kalinya. Tibalah saatnya hasil akhir Pilgub diumumkan oleh KPU 27 November sore. Kaisang dan siapapun pasangannya dinyatakan menang dengan 57%. Menang satu putaran sebagaimana dikatakan oleh Qodari. Kubu Anies protes keras. Tim hukum Anies akan mengajukan sengketa Pilgub ke MA. Anies akan menempuh jalur hukum karena memang lembaga itulah satu-satunya tempat penyelesaian sengketa pemilu. Keluarlah statement dari Anies yang kira-kira berbunyi, kami akan mengajukan gugatan terhadap hasil Pilgub yang diumumkan KPU. Tim hukum kami sudah mengumpulkan banyak bukti pelanggaran dan dugaan kecurangan. Dan seperti biasa, Anies adalah orang yang taat hukum. Beliau akan menerima dan menghormati keputusan MK. Sebagaimana gugatan Pilpres, Soehartoyo kembali memimpin majelis hakim. Kali ini Jokowi lebih canggih lagi. Tidak ada satupun hakim yang mengajukan dissenting opinion. Kaisang menang utuh di MK. Anies pun mengucapkan selamat. Jadi ini imajinasi seorang Asyari Usman yang kemudian mendetailkan apa yang saya bayangkan dari kemarin-kemarin tentang cawe-cawenya Jokowi dan praktek-praktek kecurangan yang akan dilakukan di Jakarta. Itu proses yang digambarkan sama persis dengan seperti yang di Pilpres kemarin. Apakah cara-cara itu akan terulang? Saya menduga sangat keras. Dan bagaimana caranya untuk meminimalisir itu? Jadi hari ini saya kira saatnya kita bukan berpikir bahwa tidak boleh ada kecurangan di pilkada. Kenapa? Faktanya kecurangan pasti ada. Jadi berpikirnya adalah bagaimana kita antisipasi agar level kecurangan itu menurun serendah-rendahnya ke titik yang paling nadir. Maka diperlukan sebuah mesin politik yang kuat, diperlukan sebuah simpul-simpul relawan yang sangat kuat, sehingga dimanapun terjadi money politik itu bisa di-counter dengan akal sehat, dengan pendekatan persuasi, dengan kesadaran untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Bukan ikut-ikutan main money politik. Kalau begitu apa bedanya? Kan ada juga yang berpikir ya sudah, ini darurat ya. Kalau mereka main money politik ya kita main money politik juga. Lantas apa value yang diperjuangkan kita? Tempo hari kita pernah bahas, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Tapi itu secara psikologis sulit bagi rakyat. Apalagi rakyat miskin. Sudah diberi 200.000. Kalaupun tidak diminta bukti, secara hati itu susah gitu. Dia pasti ngikut. Nah, apalagi kalau dimintain bukti. Nanti minta buktinya. Habis dicoblos, fotoin. Ini yang akan terjadi nanti. Maka siapa lawan yang harus bisa menghadapi dengan sekuat tenaga itu? Ya gabungan 01 dan 03. Idealnya begitu. Jalan tengah kunci kemenangan. Apa itu? Anies masuk menjadi kader PKS dan wakilnya Andika dari PDIP. Saya kira itu yang akan menjadi jalan tengah, di mana dua kekuatan besar Indonesia hari ini yang berada pada posisi sebagai oposisi, yaitu tadi PKS dan PDIP. Maka saya berharap PKS konsentrasi terutamanya
itu berkoalisi dengan PDIP.